Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumairana Khalisa dari T4803 akan menjelaskan mengenai tugas minggu kelima elektronika digital tentang gerbang logika. Nah, pada kasus 1 tentang sistem keamanan pintu laboratorium secara digital, di mana sebuah laboratorium komputer ini ingin membuat sistem keamanan pintu sederhana berbasis logika digital. Nah, pintu ini hanya boleh terbuka jika kondisi keamanan tertentu terpenuhi. Sistem menggunakan tiga sensor digital, yaitu sensor A yang sebagai kartu akses, lalu sensor B sebagai PIN, dan C itu sebagai sensor keamanan aktif. Nah, pintu laboratorium yang akan diwakilkan dengan output Y ini akan terbuka jika kartu akses valid dan juga PIN benar. Kemudian sensor keamanan menunjukkan tidak ada gangguan. Nah, di sini jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka pintu tetap terkunci. Jika dilihat dari persyaratan ini, maka kita menggunakan logika N. Yang dimana syarat dari logika N itu kan kedua outputnya itu harus benar-benar untuk menghasilkan outputnya benar. Nah, persamaan logika dari uh, kasus ini itu adalah Y, yang dimana Y ini sebagai output sebagai pintu laboratorium akan terbuka. Nah, ini sama dengan A kali B kali C atau A N B N C. Nah, untuk tabel kebenarannya ini seperti ini, yang nanti akan kita coba di rangkaian multisimnya. Nah, jika A, B, C-nya 0, maka outputnya 0 atau LED-nya akan mati. Kemudian jika A, B-nya 0 dan C-nya 1, itu maka outputnya akan 0 atau LED mati. Jika B saja yang 1, maka outputnya akan 0. Kemudian jika hanya BC-nya misalnya yang nilai 1, maka masih 0. Nah, untuk menghasilkan nilai 1 atau LED menyala ini, ABC seluruhnya itu harus menyala karena sesuai dengan logika M. Kemudian untuk modifikasi rangkaian di sini, nah sistem kemudian dimodifikasi dengan tambahan kondisi, pintu dapat terbuka jika kartu akses valid dan PIN benar atau petugas keamanan menekan tombol overdrive manual dengan sistem keamanan aktif. Yang tadi awalnya A, N, B, N, C, di sini karena ada D, yang dimana D ini sebagai tombol override, ini persamaannya menjadi A, A, N, B, di mana hasil A, N, B ini akan di-OR-kan dengan D, kemudian hasil dari sini itu akan di-AND-kan dengan C. Jadi seluruh parameter ini akan dilindungi dengan C sebagai sensor keamanan aktif gitu. Dan dia di-end-kan. Jadi jika sensor keamanan ini tidak aktif, maka outputnya akan bernilai 0 atau eh, pintunya tidak akan terbuka. Sebelumnya sudah ada tabel kebenarannya di sini, kita akan ujikan di multisimnya. Soalnya di sini A, B, C, D seluruhnya 0, kita nolkan. Nah, maka di sini outputnya akan 0 atau LED-nya akan tidak menyala. Kemudian jika kita D-nya saja gitu yang bernilai 1, dia masih mati gitu. Karena di sini syaratnya itu dilindungi oleh A kali B atau ANB. Jadi di ANB ini harus menyala keduanya jika ingin menghasilkan output yang menyala atau output 1. Kita coba yang menghasilkan output menyala atau 1 ini misalnya A, B-nya 0 dan C, D-nya adalah 1. Di sini kan A kali B-nya itu adalah 0. Kemudian diorkan dengan D, di mana D-nya itu 1. Nah, 0 jika diorkan dengan 0 ditambah 1, ini hasilnya tetap 1. Jadi jika 1 di-AND-kan dengan C, yang dimana C ini adalah 1, maka outputnya juga akan 1. Misalnya kita kasus yang lain, misalnya kita satu inputnya 0, inputnya 1 semua, maka akan mengoutputkan nilai 1 atau LED-nya akan menyala.
Di sini setelah menggunakan rangkaian fisik atau ngopreknya ini, kita coba misalnya input ABCD-nya adalah 00, dan di sini dapatkan bahwa hasil dari input seluruh 00-nya adalah mati atau nilai 0 juga. Kemudian ini ada bernilai 1, 0, 1, 1, maka bernilai 0. Nah, di sini tuh untuk di hasil simulasinya itu dia seharusnya itu adalah 0. Hanya saja di sini untuk di breadboard ini terjadi kebocoran arus dari baterainya sehingga dia tetap menyala namun dia redup. Kemudian di sini ada 1, 0, 1, 1, 0. Untuk di tabel kebenarannya 1, 0, 1, 0 itu adalah 0, dan di sini LED-nya menyala, tetap pada di tabel kebenaran harusnya 0. Dan di sini masih terjadi kebocoran gitu dari si baterainya, namun dia nyalanya tetap redup. Misalnya ini untuk yang LED-nya menyala sekali hasil atau artinya itu outputnya 1. Ini untuk input 1, 0, 1, 1. Di tabel kebenaran 1, 0, 1, 1 ini bernilai outputnya bernilai 1, dan ini sudah benar. Jadi untuk rangkaian ini, untuk yang outputnya 0 ini ternyata di LED itu dia masih menyala, hanya saja nyalanya itu tidak seterang untuk yang output 1. Jadi selanjutnya untuk studi kasus 2 mengenai optimasi jumlah gerbang, diberikan fungsi logika, dia sama dengan A plus B dikali A plus C, yaitu jika menggunakan gerbang logika berarti A or B, kemudian nanti di N-kan dengan A or C. Di sini rangkaiannya ini akan menghasilkan output Y berdasarkan kombinasi ketiga input tersebut. Jadi di sini ada 3 input A, B, C, yang kemudian outputnya adalah Y. Nah, untuk tabel kebenaran sendiri sudah dibuat seperti ini. Kemudian kita ujikan di rangkaian multisimnya. Ini misalnya untuk A, B, C-nya adalah 0, maka outputnya ini akan 0. Nah, jika kita output C-nya itu 1, maka hasilnya akan tetap 0. Lalu jika kita B dan C-nya itu 1, nah dia outputnya akan 1 atau menyala juga. Lalu jika kita nyalakan uh, bernilai 1 semua, maka outputnya tetap menyala atau outputnya adalah 1 sesuai dengan tabel kebenaran ini. Untuk rangkaian kasus kedua di rangkaian awal ini untuk input 0 semuanya ini mati, artinya outputnya 0. Nah, untuk input 001, di sini sesuai tabel, maka outputnya 0. Dan di sini LED-nya mati, berarti sudah benar outputnya 0. Lalu inputnya 010, dia 0. 010, dia outputnya 0. Kemudian ini untuk input 101, jika sesuai tabel 101, dia 1. Dan di sini LED sudah benar, LED-nya menyala. Di sini kita harus menyederhanakan persamaan ini yang sama dengan A plus B kali A plus C ini menggunakan perkalian distribusi, yang kemudian hasil persamaan logikanya akan menjadi sama dengan A plus B kali C, atau A kemudian OR B lalu NC. Nah, di sini ini untuk rangkaian multisimnya kita akan uji coba di rangkaiannya secara langsung. Nah, ini rangkaian yang disederhanakan. Misalnya 0 semua, maka LED-nya 0 atau LED-nya akan mati. Nah, jika C-nya yang 1, maka tetap mati. Nah, ini jika BC-nya yang
1, nah ini akan menyala karena BC ini kan N. Jadi syaratnya keduanya 1, maka akan bernilai 1, kemudian nanti ditambahkan dengan 0. Di-OR-kan dengan 0, maka akan menghasilkan input 1 atau LED-nya akan menyala. Lalu misalnya kita 1 semuanya, maka outputnya akan bernilai 1 juga atau LED-nya akan menyala. Kemudian untuk rangkaian kasus 2 yang sudah disederhanakan ini, jika dia inputnya 0, 0, 1, misalnya tabel itu 0, berarti dia LED-nya mati. Kemudian jika 0, 0 semuanya tentu saja mati. Jika 0, 1, 0, dia 0, LED-nya mati. Dan ini ketika inputnya 1, 0, 0, dia outputnya 1, maka LED-nya menyala. Itu pula dengan 0, 1, 1, udah. 1, 1, 0, 1, 1, 0, dia 1 juga, alias LED-nya menyala. Di sini kita analisis optimasi rangkaiannya. Di sini tuh ada rangkaian awal yang dimana dia menggunakan 2 OR dan juga 1 AND, yang dimana ini A dan B ini akan di-OR-kan, kemudian nanti outputnya akan dimasukkan ke AND bersama dengan output OR si A dan juga C. Kemudian baru keluar output akhirnya gitu. Nah, sedangkan untuk yang di rangkaian sederhana ini kita hanya menggunakan 1 AND dan juga OR, di mana B dan C ini akan kita N-kan, kemudian outputnya akan di-OR-kan bersama dengan si A ini. Barulah keluar output di LED ini. Jadi, jika dilihat secara jumlah gerbangnya, itu yang rangkaian awal itu kita menggunakan 3 gerbang, dan rangkaian sederhana itu hanya menggunakan 2 gerbang. Kemudian untuk kompleksitasnya itu, untuk rangkaian awal ini lebih kompleks, karena dia lebih banyak menggunakan uh, komponen gitu, banyak menggunakan gerbang. Kemudian jika dilihat dari diagramnya pun mungkin kurang rapi gitu, terlihat berantakan gitu. Nah, sedangkan untuk rangkaian yang sudah disederhanakan ini, dia hanya menggunakan 2 gerbang, sehingga si wiringnya atau rangkaiannya tuh terlihat lebih pendek dan juga lebih simple gitu. Kemudian untuk kemudahan analisisnya, yang rangkaian awal ini masih tetap bisa kita analisis, hanya saja harus lebih teliti. Jadi harus lebih karena kompleks gitu sih rangkaiannya. Dan sedangkan untuk rangkaian yang sudah disederhanakan ini lebih mudah karena terlihat lebih simpel dan mudah kita analisis. Jadi jika dibandingkan tentu saja rangkaian hasil penyederhanaan itu akan lebih efisien dan jumlah gerbangnya lebih sedikit. Lalu untuk output keduanya baik rangkaian awal ataupun akhir ini tetap sama gitu untuk seluruh kombinasi inputnya, dan juga dilihat dari kehematannya rangkaian yang sudah disederhanakan itu lebih hemat komponen. Sehingga untuk optimasi rangkaian di breadboard atau di hasil ngoprek ini masih sama dengan secara multisim. Jadi untuk rangkaian sederhana ini lebih optimal dan lebih sederhana gitu, lebih mudah dianalisis karena secara input output juga dia sama, dan dalam merangkai pun lebih mudah untuk merangkai rangkaian sederhana. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.